Ini kok malah ada pribumi yang membela. Ini kan aneh. Padahal yang terkena masalah itu para kabit Robito Alawiyah. Nah ini malah pribumi yang capek-capek ria membela. Sedangkan yang dibela ini santai ria kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah menyaksikan bagaimana Kiai Fahrur sangat ngotot sekali membela klan Pak Alwi, walaupun alasannya itu luar biasa. Ini kok malah ada pribumi yang membela. Ini kan aneh. Padahal yang terkena masalah itu para kabit Robito Alawiyah. Nah ini malah pribumi yang capek-capek ria membela. Sedangkan yang dibela ini santai ria kan gitu. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Polemik tentang isu nasab sebenarnya bukan hal baru. Bahwa dahulu ada pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Hasan Basri yang dipubliskan di salah satu edisi harian terbit tahun 1993, yakni tidak ada lagi anak keturunan Rasulullah di Indonesia. Bahkan di dunia, keturunan Rasulullah sudah dinyatakan terputus karena tidak adanya lagi keturunan Hasan dan Husain. Pernyataan Kiai Haji Hasan Basri dikritik keras oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Ketua Umum PBNU masa itu. Gus Dur terang-terangan membela marwah para habaib, namun ibarat air susu dibalas dengan air tuba oleh generasi oknum habaib belakangan. Tidak sedikit oknum para habaib belakangan banyak yang menghina, merendahkan, mencaci maki ulama dan para kiai. Gus Dur dikatakan buta mata dan buta hati. Kiai Haji Ma'ruf Amin pun tak ketinggalan dengan makian mereka yang di luar adab kemanusiaan. Kiai kampung pun di beberapa daerah dipersekusi oleh mereka karena berpandangan lain dengannya. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan beberapa hal yang dapat membuat orang merasa dirinya paling baik dan akhirnya menuju gerbang kehancuran. Beberapa di antaranya adalah kekuatan atau al-quwwah, yang banyaknya pengikut, kasrotul ansor wal atsba wat talamidah. Selain itu ada juga ilmu, al-ilmu, banyaknya ibadah, al-ibadah, harta benda, al-mal, ketampanan dan kecantikan, al-jamal, dan nasab keturunan, an-nasab. Dengan kekuatannya orang akan merasa bahwa yang lain lemah dan tak akan mampu melawan dirinya. Dengan banyaknya pengikut, orang akan merasa bahwa ia akan dibela dan diikuti banyak orang. Ia tak peduli walaupun perbuatannya tak elok dan tak pantas. Dengan banyak ilmu, orang bisa merasa bahwa orang lain tak lebih pandai dari dirinya. Dengan banyak ibadah, orang akan merasa bahwa ialah hamba yang paling layak mendapat
mendapatkan ridho Allah dan dikabulkan semua permintaannya. Dengan ketampanan orang akan merasa banyak yang memuja dan mencintainya. Dengan nasab, orang merasa bahwa ia orang terbaik dan termulia. Bahwa isu nasab ini sudah berjalan selama 2 tahun. Namun belum ada kejelasan dan semakin liar. Namun sangatlah mudah untuk menghentikannya, yaitu pertemukanlah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Habib Taufik Assegaf, Ketua RA, Lembaga Pencatat Nasab Klan Pak-Alwi. Dari pertemuan tersebut untuk adu data dengan penuh kejujuran, tanpa ada yang disembunyikan. Lalu hasilnya disampaikan ke publik. Ingat bahwa ini bukanlah debat tapi diskusi yang mencari suatu kebenaran. Data ilmiah dari catatan pustaka, yaitu kitab nasab masa lalu. Data ilmiah dari kesejarahan seperti manuskrip dan lainnya. Data sains dari ilmu genetika. Dari disiplin ilmu tersebut, maka akan mudah untuk diverifikasi. Wah, sebetulnya partai diskusi adu data secara ilmiah berdalil yang ditunggu-tunggu oleh publik itu adalah antara Habib Klan Pak-Alwi versus Kiai Pribumi. Bukan malah yang disuguhkan Pribumi, Pribumi Wali Ibu Pertiwi vs Pribumi Jongos Klan Pak-Alwi. Stop model strategi adu domba khas warisan penjajah Belanda. Adakah kemungkinan jika kecerdasan otak Habib Klan Pak-Alwi masih kalah jauh dengan otak jongos-jongosnya, sehingga yang berani membantah kajian ilmiah dari Kiai Pribumi itu cuma setingkat jongos Pribumi? Maka ketahuilah bahwa perihal nasab bukan kajian fikih. Ijtihadnya harus verifikatif dan tidak bisa dimauqufkan dalam khilaf tanpa kejelasan. Kaidahnya adalah tidak disebutkan bukan berarti tidak ada, tetapi untuk mengatakan ada harus ada buktinya juga, kan gitu loh. Sedangkan bukti itu ada 2, yaitu yang pertama bukti asli tanpa rekayasa, yang kedua bukti palsu sudah direkayasa atau diada-adakan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.